Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatan Al-Faruq dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 222103022. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang overreading Python. Method overreading. Overreading adalah konsep penting dalam pemrograman objek terarah. Dalam Python, overreading terjadi ketika sebuah metode yang didefinisikan di kelas induk atau parent class ditimpa oleh metode dengan nama yang sama di kelas anak atau child class. Dengan melakukan overreading, kita dapat mengubah perilaku dari metode yang sudah ada di kelas induk. Untuk melakukan overreading, kita harus membuat sebuah metode dengan nama yang sama di kelas anak, seperti metode yang ingin kita timpa di kelas induk. Metode tersebut kemudian akan menimpa metode yang sudah ada di kelas induk, namun perlu diingat bahwa metode yang ditimpa harus memiliki parameter dan tipe data yang sama dengan metode yang ingin ditimpa. Contoh programnya. Di sini kita mempunyai dua kelas, yaitu kelas hewan dan kelas kambing, di mana kelas hewan ini memiliki metode bersuara dengan output hewan bersuara. Jika kita ingin mengubah output hewan bersuara ini, kita perlu menambahkan kelas hewan ini ke dalam kelas anaknya, seperti ini. Kelas kambing, kemudian dalam kurung hewan. Nah, def ini kemudian kita panggil lagi, tapi outputnya kita ubah sesuai yang kita inginkan. Yang awalnya hewan bersuara, yang awalnya outputnya itu adalah hewan bersuara, di sini saya mengubahnya dengan suara embe. Mengapa dengan suara embe? Karena suara kambing itu ya embe. Kemudian jika kita ingin memanggilnya, yaitu dengan menambahkan objek baru. Kemudian kita panggil bersuara. Kelebihannya, salah satu kelebihan dari menggunakan overreading pada Python adalah fleksibilitas dalam merancang program. Dengan melakukan overreading, kita dapat mengubah perilaku dari metode yang sudah ada di kelas induk tanpa harus mengubah kode kelas induk itu sendiri. Selain itu, overreading juga memungkinkan kita untuk membuat kelas-kelas anak yang lebih spesifik dengan perilaku yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita tadi dapat membuat kelas anjing dan kelas kucing yang masing-masing memiliki metode bersuara, tapi outputnya berbeda-beda. Kekurangannya, meskipun overreading memiliki banyak keuntungan, namun terdapat kekurangan dalam penggunaannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah jika kita ingin menambahkan perilaku baru pada metode yang sudah ada di kelas induk. Dalam hal ini, kita tidak bisa menimpa metode tersebut di kelas anak, melainkan harus menambahkan kode baru di kelas anak. Selain itu, jika kita melakukan overreading pada metode yang sering digunakan di seluruh program, maka perubahan yang kita lakukan akan berdampak pada seluruh bagian program yang memanggil metode tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan overriding hanya pada metode yang spesifik untuk kelas anak saja. Kesimpulannya, overriding adalah konsep penting dalam pemrograman objek terarah. Dalam Python, overriding terjadi ketika sebuah metode yang didefinisikan di kelas induk ditimpa oleh metode dengan nama yang sama di kelas anak. Dengan melakukan overriding, kita dapat mengubah perilaku dari metode yang sudah ada di kelas induk. Namun perlu diingat bahwa penggunaan overriding juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan overriding hanya pada metode yang spesifik untuk kelas anak saja. Dengan menggunakan overriding secara bijak, kita dapat merancang program yang lebih fleksibel dan mudah diubah di masa depan. Oke, sekiranya hanya segitu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.